Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Syami, adapun ini ialah kitab tentang siam atau puasa. Wa syaraitu wujubi syami, dan adapun beberapa syarat wajibnya siam atau puasa. Salah satu asya'a ialah 3 perkara. Al-Islamu yaitu berupa Islam badal, wal bulughu dan balik, wal aqlu dan berakal, wal qudratu dan mampu, ala saumi atas puasa. Wa syaraitu wujubi syami, dan adapun beberapa syarat wajibnya puasa. Salah satu asya'a ialah 3 perkara. Al-Islamu yaitu berupa Islam, wal bulughu dan balik, wal aqlu dan akal, wal qudratu dan mampu, ala saumi atas puasa. Wa faraidu saumi, dan adapun beberapa fardunya puasa. Arba'atu asya'a ialah 4 perkara. An-niyatu yaitu berupa niat, wal imsaku dan menahan, anil akli dari makan, wasyurbi dan minum, wal jima'i dan senggama, wa ta'ammudil qai'i dan sengaja muntah, atau wa ta'ammudil qai'i dan muntah dengan sengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Syami. Wa syaraitu wujubi syami, salah satu asya'a al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu ala saumi. Syarat wajibnya puasa. Syarat wajib adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum menjalankan ibadah. Dalam hal ini adalah ibadah puasa. Syarat wajibnya puasa, hal yang harus dipenuhi sebelum kita berpuasa adalah 3 perkara. Yang pertama adalah Islam. Yang nomor 2 wal bulu wal aklu. Dalam kitab lain ada yang menjelaskan adalah 4 perkara karena dipisahkan antara buluk dan akal. Tapi di sini 3 perkara karena apa? Balik dan akal itu dijadikan satu, namanya taklif. Wal bulu wal aklu yaitu akil balik atau taklif. Jadi usianya mencapai 15 tahun atau sebelum 15 tahun tapi sudah mengeluarkan sperma dan akalnya waras. Itu namanya taklif, batas taklif. Yang nomor 3 syaratnya puasa adalah harus mampu untuk menjalankan puasa. Nah, mampu di sini adalah ya memang normalnya mampu. Berarti ada yang boleh tidak puasa dengan alasan tidak mampu. Siapa? Yaitu orang yang sudah lanjut usia. Itu boleh tidak berpuasa dengan membayar fidyah dengan alasan karena sangat tua. Tapi karena masih gadis atau masih remaja, kok tiba-tiba datang ke masjid bayar fidyah karena nggak mampu puasa, itu nggak boleh. Itu pura-pura nggak mampu, kecuali sakit atau tua. Jadi kudrah di sini adalah mampu, itu berlaku bagi boleh tidak puasa dengan alasan tidak mampu, itu berlaku bagi orang yang sangat tua. Tapi kalau sakit, itu boleh tidak puasa karena sakit
berfidyah juga membayar hutangnya atau dibayari di bulan selain bulan Ramadan ketika sehat. Tapi kalau suyuh orang-orang tua itu boleh tidak berpuasa diganti dengan membayar fidyah. 1 mud atau 7 on makanan pokok, 7 on beras kalau di Indonesia. 7, berapa itu ya, 7 on atau 8 on beras bagi 1 hari bagi orang tua yang tidak berpuasa. Kok ada anak bujang datang ke masjid menemui UPZ bayar fidyah karena nggak puasa, karena nggak mampu, tidak boleh. Jadi syaratnya puasa 1 harus Islam, nomor 2 adalah akil balik, nomor 3 adalah mampu berpuasa alias bukan orang tua. Wa faraidu shaumi arba'atu asya. Kefarduan puasa ada 4. Kefarduan itu adalah hal yang dilakukan di dalam berpuasa. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Niat itu harus ada di dalam puasa. Bahkan apabila puasanya itu puasa wajib, baik Ramadan ataupun puasa nazar, itu niatnya harus di malam hari. Harus di malam hari apabila puasanya puasa wajib. Apa puasa wajib? Yaitu puasa Ramadan atau puasa sunnah yang dinadarkan. Kalau saya punya ketemu jodoh, saya akan puasa Senin Kemis sebanyak 7 Senin 7 Kemis. Akhirnya beneran di bulan ini dapat istri, ketemu jodoh, maka hukum puasa Senin Kemis selama 7 Senin 7 Kemis menjadi wajib. Niatnya di malam hari sebelum fajar terbit. Adapun niat Ramadan sempurna dan nawaitu soma wadin anatai fardhi syahri Ramadhani hadi sanati, atau boleh nawaitu soma Ramadhana, boleh. Tapi kalau dikaitkan dengan tahun itu diidhofahkan Ramadhani hadi sanati. Kalau Ramadhana hadi sanati itu ya boleh sah aja, tapi beda mana. Kalau Ramadhani hadi sanati itu adalah saya niat puasa Ramadannya tahun ini. Tapi kalau Ramadan hadi sanati, saya niat puasa Ramadan di tahun ini. Bisa saja itu Ramadan yang kemarin nggak puasa, Ramadan di tahun ini. Jadi bedanya Ramadhani hadi sanati dengan Ramadan hadi sanati adalah kalau Ramadhani hadi sanati adalah niat puasa Ramadannya tahun ini. Kalau Ramadan hadi sanati niat puasa Ramadan di tahun ini. Kalau di tahun ini itu bisa puasa yang kemarin dipuasakan di tahun ini. Tapi kalau Ramadhani hadi sanati berarti Ramadannya tahun ini. Itu di I'anatul Thalibin atau Fathul Mu'in, I'anatul Thalibin, atau di Tausya Ibnu Qasim juga ada itu lengkap. Tapi nggak tahu kok yang familiar di Batam kok Ramadhana hadi sanati. Walaupun itu semuanya nggak bermasalah, semuanya sah-sah saja. Yang penting itu adalah kalau puasa fardu itu adalah kata-kata niat dengan nama puasanya Ramadhana atau nawaitu saumal itsnaini nadron, karena nadar. Karena wajib apa? Kalau wajib harus menyebutkan puasanya. Kalau sunnah enggak. Kalau puasa sunnah enggak. Kalau Senin Kemisnya itu sunnah, bukan dinadarkan. Yang penting puasa aja. Nawaitu sauma sudah cukup. Saya niat puasa. Sudah cukup. Tapi kalau dinadarkan menjadi ditambah ta'yin nama puasa. Itu yang pertama. Kefarduan puasa yang pertama adalah niat. Itu harus dilakukan setiap hari ketika berpuasa. Bahkan kalau puasa wajib itu harus di malam hari.
Wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i. Yang nomor 2 adalah menahan dari makan. Niat yang nomor 2 menahan dari makan dan minum. Yang nomor 2 menahan diri dari makan dan minum walaupun sedikit. Tidak boleh menyengaja makan atau minum walaupun sedikit. Wal jima, dan juga menahan diri dari melakukan senggama dengan sengaja. Tapi keduanya atau ketiganya, makan, minum, jima itu kalau lupa tidak apa. Hari pertama lupa, pagi-pagi jima istrinya, lupa kalau tadi malam sudah terus namanya lupa. Kalau lupa tidak apa. Tapi kalau enggak lupa, kalau sengaja, maka kena denda 3 bulan berturut-turut puasanya. 3 bulan berturut-turut apabila jima di waktu siang harinya bulan Ramadan. Wa ta'amudil qai, yang terakhir yang harus dilakukan di dalam puasa yaitu menahan diri dari sengaja muntah. Menyebabkan diri untuk muntah itu tidak boleh. Tapi kalau memang badan mendorong diri untuk muntah dan kita tidak bisa menahan, itu tidak membatalkan puasa. Misalnya siang-siang, malamnya lupa nggak sahur, siang-siangnya kena angin perjalanan, akhirnya masuk angin. Akhirnya mau muntahkan saja kalau memang badan bereaksi untuk memuntah. Yang tidak boleh itu mengupayakan diri disokok-sokok sikat gigi biar muntah, itu tidak boleh. Waladhi, dan adapun perkara yuftiru yang membatalkan bihi sebab alladhi apa siapa aswaimu. Waladhi, adapun perkara yuftiru yang batal bihi sebab alladhi siapa aswaimu orang yang berpuasa, asratu asya ialah 10 perkara. Waladhi, dan adapun perkara yuftiru yang batal bihi sebab alladhi siapa aswaimu orang yang berpuasa, asratu asya ialah 10 perkara. Ma, yaitu berupa perkara wasola yang sampai amdan dengan sengaja ilal jaufi kepada dalamnya tubuh, warroksi, dan dalamnya kepala. Waladhi, dan adapun perkara yuftiru yang batal bi sebab alladhi siapa aswaimu orang yang berpuasa, asratu asya'a ialah 10 perkara. Yang pertama maru, yaitu berupa perkara wasola yang sampai amdan dengan sengaja ilal jaufi kepada dalamnya tubuh, ilal jaufi terhadap dalamnya tubuh, warroksi, dan kepala. Jaufi maksudnya lambung sampai kepada perut. Wal huknatu, dan memasukkan obat. Wal huknatu, dan memasukkan obat fi ahadis sabilaini di dalam salah satunya dua jalan, kubul dan dubur. Fi ahadis sabilaini di dalam salah satunya 2 jalan. Wal qai'u, dan muntah amdan dengan sengaja. Wal wat'u, dan jima amdan dengan sengaja. Fil farji, di dalam farji. Wal wat'u, dan jima amdan dengan sengaja fil farji, di dalam farji. Kalau jima ketek berarti tidak masuk jima ke dalam farji. Tapi ikut yang kedua, wal inzalu, dan mengeluarkan mani an mubasyaratin
dengan bersentuhan kulit. Itu hukumnya beda. Kalau wat'inya di luar farji, berarti membatalkan puasa. Tapi kalau wat'inya di dalam farji, itu nanti hukum ada dendanya, yaitu 3 bulan berturut-turut. Nah, itu yang repot itu masyarakat tahu apa enggak gitu loh. Pura-pura lupanya dengan tetangganya kali ada. Wal haidu dan haid, wal nifasu dan nifas, wal jununu dan gila, wariddatu dan murtad. Waladhi yuftiru bi as-shaim asyratu asya'a. Perkara yang menyebabkan orang yang berpuasa itu batal itu ada 10. Yang pertama apa? Ma wasala amtan ilal jaufi warroksi, yaitu barang yang sampai ke dalamnya perut dan juga dalamnya kepala. Sesuatu atau barang yang sampai kepada dalamnya perut dan dalamnya kepala. Dalamnya perut itu batasnya adalah makhrajnya kha. Kalau sudah lewat makhrajnya kha berarti sama dengan masuk ke dalam jalur perut. Sengaja. Ini apa namanya? Mau amdan, ma wasala amdan, ada indikator kata-kata amdan, ada qaid amdan sengaja. Misalnya 1 butir nasi dimain dilempar sampai makhrajnya kha, berarti batal puasa. Kenapa? Karena sengaja. Beda dengan nggak bisa nahan. Ada sisa sahur 1 biji nasi di gigi. Pas mau dibuang langsung masuk, namanya tidak amdan, berarti tidak membatalkan puasa. Itu qaidnya atau indikatornya adalah amdan. Kalau amdan berarti batal, kalau tidak amdan berarti enggak batal. Waroksi dan kepala. Contohnya apa? Barang yang dimasukkan ke dalam hidung, ke dalam telinga, cotton bud. Kan barang dimasukkan ke dalam kepala, batal. Apalagi sengaja. Mana ada orang celup kuping enggak sengaja, enggak. Barang. Tapi kalau anggota kita misalnya di sebatas telur jari atau itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau pakai barang itu membatalkan puasa. Pakai kunci motor lah, gerak-gerak batal karena masuk ke dalam kepala. Jadi sesuatu yang sengaja masuk ke dalam perut, sengaja masuk ke dalam kepala itu membatalkan puasa. Wal huknatu fi hadisati lain. Injeksi atau memasukkan huknah itu injeksi memasukkan obat di salah satu kedua jalan lewat dubur ataupun kubul. Wal qayu amdan, selanjutnya adalah mutah yang disengaja. Berarti kalau enggak amdan, enggak sengaja berarti tidak membatalkan puasa. Wal wat'u amdan fil farji. Selanjutnya adalah 1, 2, 3, 4. Nomor 4 adalah jima dengan sengaja. Memang ada yang enggak sengaja? Ada. Alias lupa kalau sedang puasa. Biasanya hari pertama itu lupa makan, lupa jima. Tapi yang aneh itu kan masa kalau makan sendiri, kalau lupa itu kalau jima kan berdua, masa dua-duanya lupa. Maniak banget. Wal watu amdan fil farji, itu watinya di dalam farji. Itu membatalkan puasa dan nanti di keterangan selanjutnya itu ada dendanya. Yaitu apa? Puasa 3 bulan berturut-turut.
Wal inzalu an mubasharatin, yang nomor selanjutnya nomor 5 adalah mengeluarkan sperma dengan sentuhan kulit, baik kulitnya orang lain atau kulitnya sendiri. Kalau bisa tanpa sentuhan, berarti nggak batalkan puasa. Bisa? Nggak bisa. Tapi sekarang ada alat. Itu sama dengan mengeluarkan sperma dengan bersentuhan kulitnya boneka. Kalau inzal kan enggak, misalnya mimpi siang-siang pas puasa, mimpi ketemu bidadari, bangun-bangun basah, itu tidak membatalkan puasa. Karena yang menyentuh kulitnya bidadari. Karena kadang yaitu tubuh manusia itu memang ada saatnya yang memang harus waktu-waktu harus keluar. Ketika nggak dikeluarkan ya akan keluar sendiri. Tapi kalau kamu banyak dikeluarkan. Wal haidu, haid juga membatalkan puasa. Pas tengah-tengah Ramadan ternyata datang bulan batal puasa. Nifas melahirkan, akhirnya nifas membatalkan puasa. Gila, puasa diputus pacarnya langsung gila, batal puasa. Ridah yang terakhir adalah murtad membatalkan puasa. Wa yustahabu, dan disunahkan fi shaumi, di dalam puasa, apa salah satu asya'a, 3 perkara. Ta'jilul fitri, yaitu berupa menyegerakan berbuka, wa ta'khirus sahuri, dan mengakhirkan sahur, wa tarkul hujri, dan meninggalkan hal yang kotor, minal kalami, dari perkataan. Wa yustahabu fi shaumi, salah satu asya, dan disunahkan di dalam puasa, yaitu 3 perkara. Apa itu? Takjilul fitri, disunahkan menyegerakan berbuka. Wa ta'khiru sahuri, dan mengakhirkan sahur. Kira-kira habis sahur kurang 5 menit langsung adzan subuh. Itu sunnah. Kalau sahurnya jam 12 malam, paginya lemes. Itu sunnah ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Tinggal 1 hisapan gitu, rokoknya sudah adzan. Jadi rokok terakhir satu seruputan kopi sudah adzan, itu sahur yang wa tarkul hijri minal kalam, dan meninggalkan hal-hal yang kotor dari perkataan. Itu sunnahnya puasa adalah meninggalkan hal-hal yang kotor di dalam perkataan. Ini versi syariah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.